Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib tidak akan pernah bosan mengingatkan pada para jamaah dan terkhususnya bagi khotib sendiri agar untuk kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah. Manusia merupakan makhluk yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pangkat keras, yakni jasad dan perangkat lunak, akal dan hati. Hati dalam agama Islam adalah perangkat yang dapat mempengaruhi perangkat keras, yakni jasad. Jadi jika hati baik, maka baik pula jasadnya. Jika hati rusak, maka rusak pula jasadnya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Artinya, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, dalam tanda kurung jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika hati ini baik, dia akan selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut akan siksanya dan takut pula untuk melakukan maksiat. Jika hati itu buruk, na'udzubillah, maka ia tidak akan takut kepada Allah dan tidak akan khawatir akan siksanya dan malah gampang melakukan maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus banyak-banyak meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan hati yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadirin rahimakumullah. Dikutip dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Wa 'anil Hasan al-Basri annahu qala. Dari Hasan al-Basri berkata, Innal fasadal qulub an sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu disebabkan 6 hal. Awwaluha yadhubuna bi raja'it taubah. Yakni sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak taubatnya diterima. Wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'lamun. Dan mempelajari ilmu namun enggan untuk mempelajarinya. Wa idza 'amilu la yukhlasun. Dan apabila ia beramal, ia tidak ikhlas. Wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Dan ia memakan rezeki Allah namun tidak mensyukurinya. Wa ma yarghuna biqismatillah. Dan ia tidak ridho, puas dengan pemberian Allah. Wa yudfinuna mautahum wa
wala ya'tabirun, dan ia mengubur jenazah namun enggan mengambil pelajaran dari kematian mereka. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, yaitu sengaja berbuat dosa dengan harapan taubatnya diterima. Pernyataan ini sama saja dengan meremehkan dosa, sebagaimana dosa kecil yang dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang istimror, maka dosa tersebut akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru dari Aceh, Al-Ustaz Tengku Mustaghfiri, pernah berkata, "La saghir ma'al istimrar, wala kabir ma'al istighfar." Yang artinya, tidaklah dosa itu menjadi kecil jika dibarengi dengan berulang-ulang, dan tidaklah dosa itu menjadi besar apabila ia bertaubat. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, yakni mempelajari ilmu namun enggan untuk mengamalkannya. Mempelajari ilmu merupakan kewajiban bagi umat muslimin dan muslimat, maupun laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Mempelajari ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun sayangnya pada saat ini banyaknya umat muslim yang telah mempelajari ilmu, namun mereka justru tidak mengamalkannya, yang dimana ilmu mereka tidaklah bermanfaat dan hanya sebatas nadori, teori, dan tidak sampai pada tatbiki ataupun praktek. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula mengajarkan kepada kita doa agar dimintakan ilmunya bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa', wa du'ain la yusma', atau la yustajabu laha. Allahumma, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan hati yang tidak takut kepada Engkau, dan amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak diijabah. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, yakni ketika ia beramal dan tidak ikhlas. Beramal merupakan perbuatan baik karena dapat memberikan kebaikan bagi dirinya dan kepada orang di sekitarnya. Akan tetapi terkadang beramal menjadi tidak bermakna dan tidak berpahala ketika tidak dilandasi rasa ikhlas, di mana kebanyakan orang justru banyak beramal namun hanya sebagai pencitraan atau pamer di medsos, di mana dilandasi dengan rasa ujub, riya, dan sombong. Maka jika hatinya rusak, ia justru tidak ingin kembali beramal jika tidak dipuji orang. Padahal apabila beramal dengan niat lillahi ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan ganjaran pahala yang tersebut baginya. Sebagaimana hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi apabila ia beramal karena ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan pahala baginya. Namun jika ia hanya ingin dipuji dan hanya untuk duniawi, maka begitulah yang ia dapatkan, tidak mendapatkan ganjaran akhirat. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, yakni memakan rezeki Allah namun tidak mensyukurinya, di mana rezeki pemberian Allah adalah merupakan satu hal yang harus kita syukuri, dan sebagaimana umat muslim ketika mendapatkan rezeki. Akan tetapi justru banyaknya umat muslim saat ini yang justru tidak mensyukuri nikmat Allah dan justru mengkufurinya. Padahal apabila kita mensyukuri nikmatnya, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz ta'adzana rabbukum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Quran surah Ibrahim ayat 7. Yang artinya, maka ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, apabila kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengkufurinya, maka niscaya akan aku beri azab yang sangat berat. Hadirin rahimakumullah. Yang kelima, yakni tidak ridho puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala,
Pemberian Allah pula adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri. Akan tetapi, justru banyak orang yang justru tidak mensyukuri nikmat Allah dan justru malah berharap lebih. Padahal sebagaimana didikan waliullah dan salafus soleh, orang ulama-ulama sebelum kita, di mana kita harus menerima apapun itu yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya seluruh apa yang diberikan oleh Allah hanya titipan sementara, dan dunia itu hanya sementara, sedangkan akhirat selama-lamanya. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu apalagi yang engkau dustakan. Hadirin rahimakumullah. Yang keenam, yakni mengubur jenazah, namun enggan mengambil pelajaran dari kematian mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tidak peduli maupun manusia, hewan, jin ataupun makhluk-makhluk apapun itu, pasti sudah ada jadwal kematian masing-masing. Maka apa yang sudah kita persiapkan dengan kematian kita nanti? Siapa yang akan menemani kita di alam kubur nanti? Maka dari itu ketika kita di dunia ini, banyaklah bertaubat dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi murabbi kita Kiai Al-Hajj Muhammad Arif bin Ilham telah mengajarkan kepada kita amalan 7 sunnah hariannya, yakni salat tahajud, tadabbur Al-Quran, salat duha, salat berjamaah di masjid, sedekah selalu, berbanyak istighfar dan menjaga wudhu. Serta beliau pula mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang berzikir. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kesalahan mohon maaf apabila ada salah kata atau kelebihan. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmatnya, serta dikaruniakan hati yang bersih dan suci, dan kita selalu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.